apabila ular di Taman Eden itu adalah iblis, maka ada konsekuensi teologis dan kesulitan hermeneutika dalam menafsir secara tepat. Apa yang menjadi akibat apabila ular disamakan dengan iblis? Kita tahu bahwa Kejadian 3 ayat 1 mengatakan bahwa adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Berarti kalau ular identik dengan iblis, maka konsekuensi teologisnya adalah iblis diciptakan oleh Allah. Kalau Allah yang menciptakan iblis, maka Allah adalah sumber kejahatan. Allah adalah jahat, padahal di Alkitab jelas Allah itu kudus, Allah itu maha kasih, Allah itu maha hadir, Allah itu maha kuasa, dan tidak ada yang jahat di karakteristik Allah. Dan ini jadi konsekuensi teologis. Yang kedua, kita bisa tahu bahwa di Kejadian pasal 1, pasal 2, Allah menyatakan bahwa alam semesta, dunia, dan isinya manusia diciptakan oleh Allah. Dan itu disebutkan berulang kali bahwa semua itu diciptakan Allah sungguh amat baik. Dan ini kalau ular adalah iblis, apakah di Taman Eden ada iblis? Dan ini menjadi pertanyaan dalam penafsiran. Konsekuensi yang lain kita bisa melihat kalau ular disamakan iblis, nanti muncul ada keturunan ular itu. Dan keturunan ular apakah sama dengan iblis? Padahal kita bisa tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama ada peristiwa-peristiwa Allah memakai Musa pada waktu dia dipanggil di dalam Keluaran pasal 4. Allah mengatakan pada Musa, pegang itu tongkat, dan waktu tongkat itu dilempar, maka yang muncul adalah ular. Tongkat itu berubah menjadi ular. Apakah yang dipegang oleh Musa selama memimpin orang Israel? Dia pegang iblis. Dari tongkat itu dia ada penyataan dan kuasa Allah. Di Keluaran pasal 7, pada waktu Musa dan Harun diutus Allah menghadap Firaun, maka Firaun memanggil para ahli-ahli jampi dan tukang-tukang sihir, dan dia mendemonstrasikan bahwa dia lemparkan tongkat menjadi ular. Tapi sebelumnya Allah sudah menyatakan pada Musa, suruh Harun akan menunjukkan mujizat, yaitu tongkatnya dilempar menjadi ular. Dan waktu bertemu dengan para ahli sihir yang ada di Mesir, di Firaun itu, tongkat Harun, ular Harun menelan ahli-ahli sihir. Dan itu menunjukkan bahwa Allah menyertai Harun dan Musa dengan kuasanya. Kembali narasi yang berikutnya yang ada di Perjanjian Lama, khususnya kitab Bilangan pasal 21, pada waktu orang Israel dihukum Allah dengan ular tedung, orang yang digigit mati. Mereka berteriak-teriak minta tolong pada Musa, maka Allah memerintahkan Musa di Bilangan pasal 21, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Ular tedung yang diangkat Musa. Dan itu perintah Allah.
Apakah ular tedung itu sama dengan iblis? Kalau itu sama dengan iblis, berarti keselamatan hidup kekal melalui melihat iblis. Tentu ini penafsiran yang meleset. Maka tidak bisa dikatakan kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 ular identik dengan iblis. Terlebih lagi seperti Tuhan Yesus katakan bahwa cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Apakah Tuhan Yesus menyuruh umatnya untuk cerdik seperti iblis? Dan ini penafsiran yang akan menanggung kemelesetan dan risiko teologis yang perlu diluruskan.